Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya para pembelajar, mahasiswa, mahasiswi yang ambil mata kuliah studi kelayakan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan materi kita untuk pertemuan yang ke-12 tentang aspek hukum dan legalitas. Oke, ini adalah materi kita menuju pada tahapan akhir ya. Masih ada lagi aspek yang di belakang kita, yaitu aspek keuangan. Baik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun aspek hukum dan legalitas. Yang pertama, kita ingin mencari badan hukum apa yang paling sesuai untuk bisnis yang kita mau jalankan. Yang pertama, yang kedua, produk yang dijual apakah legal atau illegal. Yang ketiga, bagaimana proses perizinan usaha. Kita harus tahu bagaimana tahapan mulai dari izin lokasi, kemudian masuk ke izin produksi, kemudian izin operasional, kemudian izin dari produk itu sendiri. Ya, kita melalui apakah barang yang kita hasilkan ini berupa jasa. Jasa juga banyak, ada yang terkait dengan perhubungan, ada yang terkait dengan keuangan, ada yang terkait dengan jasa perdagangan dan seterusnya. Kemudian ataukah produk kita dalam bentuk goods, barang. Berarti kita terkait dengan perizinan di perindustrian dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah tentang legalitas produk. Legalitas produk ini tentunya terkait dengan berbagai aturan dan regulasi. Misalnya kalau itu adalah produk maka harus memiliki standarisasi SNI misalnya. Atau kalau itu barang yang dikonsumsi maka terkait dengan produk halal misalnya. Itu beberapa pengantar untuk masuk ke penjelasan selanjutnya, yaitu urgensinya. Apa arti pentingnya? Sebab kalau suatu bisnis yang ilegal berarti terancam risiko untuk ditutup. Begitupun terkait dengan kerugian finansial. Tentunya kalau produk kita tidak memiliki izin, apakah kehalalannya atau terkait dengan standarnya, maka kita akan bisa terancam dengan di-brandel, tidak boleh beroperasi, dilarang untuk beroperasi, dan dilarang untuk diedarkan, dan seterusnya. Itulah urgensinya. Kemudian, tentunya ada dua poin. Ada legality yang bersumber dari masyarakat, dan ada legality yang bersumber dari government, dari pemerintah. Kedua-duanya perlu kita perhatikan. Dari masyarakat misalnya terkait dengan tradisi, budaya, dan keyakinan. Ini perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, misalnya terkait dengan government. Ini pasti karena menyangkut masalah formal dan informal. Jadi segala sesuatu harus berbasis pada regulasi, aturan, dan perizinan. Nah, kita kaitkan dengan skala usaha. Dari usaha mikro, usaha kecil, menengah, dan besar. Tentunya ini bisa berbasis pada aset, bisa berbasis pada omset. Untuk menyesuaikan dari badan hukum yang diperlukan dalam pendirian usaha, kalau untuk usaha yang non-profit oriented, kita bisa berorientasi kepada dua bentuk badan hukum, misalnya koperasi atau yayasan yang menjadi pilihan. Tapi ketika kita berorientasi murni pada profit, maka tentunya ada beberapa pilihan, perseroan terbatas, firma, CV, atau perusahaan perseorangan. Nah, tentunya kita sangat mengetahui, memahami bahwa masing-masing badan hukum ini memiliki kelemahan dan kelebihannya. Kita bisa tinjau kelemahan dan kelebihan itu berdasarkan dari orientasi para pendirinya. Misalnya dari sisi tujuan. Tujuannya apa? Yang kedua, faktor kepemilikannya. Apakah ingin dimiliki sendiri atau ingin berbagi pada orang lain? Kemudian dari faktor risiko. Kita juga perlu pertimbangkan apakah risiko mau kita ambil sendiri atau kita mau berbagi. Itu nanti menyangkut masalah kepemilikan atau ownership. Kemudian faktor permodalan. Apakah modalnya terbatas ya pada nilai kapital tertentu atau tentunya sangat disesuaikan ya dengan tingkat permodalannya, karena di perseroan terbatas sendiri juga ada modal minimum, kemudian dia bisa dalam skala
masuk dalam skala kecil, ya menengah atau besar. Kemudian jangka waktunya, apakah bisnis ini akan berbasis pada project ataukah pada sustainability, keberlanjutan. Ini menjadi pertimbangan. Oke, dari beberapa evaluasi badan usaha, badan hukum yang bisa kita pilih tentunya terkait dengan beberapa pertimbangan tadi, terkait dengan tujuannya, kepemilikannya, modal, kemudian dari risikonya, dari batas waktu. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan grafik ini, bukan grafik ya, dari tabel ini kita bisa melihat mana pilihan badan hukum yang realistis sesuai dengan kondisi tujuan, kepemilikan, modal, dan risikonya. Ya. Nah, selanjutnya kita akan bicara pada sisi user. Apakah nanti pemiliknya ini akan dimiliki oleh warga negara ya lokal, domestik, warga negara Indonesia, atau warga negara asing? Ini juga menjadi concern untuk disesuaikan badan hukumnya. Misalnya kalau perseroan terbatas misalnya, atau misalnya ambil koperasi nggak bisa dimiliki oleh warga negara asing karena undang-undang membatasi misalnya, atau ingin bikin yayasan misalnya, atau ingin bikin ya perusahaan perseorangan misalnya untuk warga negara asing, maka akan kesulitan. Hal yang paling mungkin adalah perseroan terbatas. Itu contoh. Jadi calon investor itu menjadi pertimbangan juga dalam pemilihan dari badan hukum yang akan kita ajukan. Nah, kemudian beberapa proses perizinan yang perlu dapatkan perhatian adalah mengenai legalitas dari anggaran dasar. Kemudian surat keterangan domisili, kemudian tanda daftar perusahaan, dan surat izin usaha perdagangan kalau itu terkait dengan perdagangan. Nah, proses perizinan ini saat ini sudah menggunakan satu pintu atau satu atap. Jadi sebetulnya lebih fleksibel, lebih simpel, dan sangat membantu dalam proses perolehannya. Nah, saudara sekalian, kita masuk kepada legalitas produk. Nah, produk ini ada dua, ada yang barang atau produk berwujud dan produk tidak berwujud. Atau barang berwujud itu sering disebut dengan tangible, dan produk tidak berwujud itu disebut dengan produk intangible. Di situ kita bisa lihat beberapa jenis produk contoh, misalnya makanan, produk-produk tambang, atau produk-produk manufacturing misalnya. Kalau produk berwujud, maka larinya kalau makanan maka ke BP POM misalnya. Kemudian sertifikasi halal. Kalau yang terkait dengan produk tertentu yang digunakan atau dipakai, maka kita bisa menggunakan standar kualitas atau standarisasi nasional Indonesia (SNI) misalnya. Instansinya mana yang bisa mengeluarkan? Kalau BP POM bisa Departemen Kesehatan atau Kementerian Kesehatan. Kalau hak halal misalnya bisa ke Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kalau standarisasi nasional Indonesia bisa ke Badan Meteorologi, Departemen Perdagangan dan Industri. Kemudian hak paten terkait dengan barang tidak berwujud perlu kita datorkan agar mendapatkan loyalty. Kita bisa datang ke Kementerian HAM dan Perundang-undangan. Ya. Nah, saudara sekalian, begitupun dengan merek. Ya, merek juga perlu didaftarkan karena ketika merek Anda sudah tenar dan sangat terkenal, maka brand value Anda sangat mahal. Apabila Anda tidak daftarkan, maka berisiko untuk diambil alih oleh pihak lain atau orang lain. Nah, di sini juga perlu dipertimbangkan bagaimana proses mendapatkan legalitas merek. Nah, selanjutnya, proses pendaftaran merek juga perlu diketahui dari mulai permohonan, kemudian pemeriksaan, kemudian dilakukan pemeriksaan substantif, setelah dilakukan pemeriksaan administratif misalnya, dan kemudian akan baru memperoleh izin merek. Baik, saudara sekalian, tes pemahaman bisa dikerjakan di e-learning kita. Demikian sedikit pengantar untuk masuk ke dalam aspek legalitas. Bisa didalami di buku dan diktat studi kelayakan yang saya tulis yang diterbitkan oleh Alex Media Komotido. Terima kasih atas perhatian dan selamat belajar, terus semangat capai tujuan dan target. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.